Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali belajar materi pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 4 SD semester 2. Materi kali ini yaitu mengenai mari belajar Quran surah Al-Fil. Sebelum memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Membaca Quran surah Al-Fil. Surah Al-Fil termasuk surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surah Al-Fil terdiri dari 5 ayat yang berisi pesan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Kuasa dan kita sebagai hambanya tidak boleh sombong. Di dalam Al-Quran, surah Al-Fil menempati urutan ke-105 dan termasuk surah dengan ayat-ayat yang pendek. Adapun arti dari kata Al-Fil adalah gajah, dan nama surah ini diambil dari ayat pertama. Surah Al-Fil turun setelah surah Al-Kafirun. Membaca dan mengartikan Quran surah Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Artinya, bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Artinya, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratim min sijil. Yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar.
faja'alahum ka'asfim ma'kul. Artinya, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kandungan Quran Surah Al-Fil. Surah Al-Fil berkisah tentang pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Pasukan itu datang dari Yaman menuju Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Peristiwa ini bermula dari rasa iri Raja Abraha yang mengetahui jika Ka'bah selalu ramai dikunjungi banyak orang. Ia membandingkan dengan gereja miliknya yang sangat megah, melebihi bangunan Ka'bah. Tetapi pengunjungnya tidak sebanyak Ka'bah. Kemudian ia mulai berpikir untuk menghancurkan Ka'bah. Namun usaha itu tidak pernah berhasil karena Ka'bah selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Raja Abraha berusaha kembali untuk menghancurkan Ka'bah dengan membawa pasukan gajahnya. Ketika pasukan itu tiba di dekat Mekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengutus burung-burung membawa batu panas yang berasal dari neraka. Mereka berbondong-bondong melemparkan batu itu kepada Raja Abraha dengan pasukan gajahnya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan mereka untuk menghancurkan Ka'bah kembali mengalami kegagalan. Raja Abraha beserta bala tentaranya hancur lebur seperti daun-daun yang dimakan ulat. Peristiwa penyerbuan Ka'bah oleh pasukan gajah ini terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dari kisah tersebut terdapat beberapa hikmah yang dapat kita pahami. Yang pertama, bahwasanya Mekah adalah kota suci umat Islam.
Di sana terdapat Ka'bah sebagai kiblat umat Islam. Kota ini akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terbukti dengan usaha Raja Abraha dengan pasukan gajahnya. Sudah beberapa kali Raja Abraha berusaha untuk menghancurkan Ka'bah, tetapi tidak pernah berhasil. Yang kedua yaitu manusia tidak boleh bersikap sombong. Manusia tidak akan mampu melakukan apapun tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekuat dan sehebat apapun manusia, pasti membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah contoh dari kisah Raja Abraha dan pasukannya. Raja Abraha adalah seorang penguasa yang dapat memerintah rakyatnya dengan sesuka hati. Ketika hendak menghancurkan Ka'bah, pasukannya dikalahkan oleh sekumpulan burung ababil yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah satu-satunya zat yang memiliki kewenangan untuk sombong, karena keagungan dan kekuasaannya hanya miliknya. Menghafal Quran Surah Al-Fil. Dalam menghafalkan suatu surah, hendaklah dipahami artinya terlebih dahulu. Setelah itu, dilafazkannya secara berulang-ulang hingga hafal. Dalam menghafal dapat dilakukan dengan pelafasan secara berulang atau mendengarkan pelafalan orang lain. Kamu dapat melakukannya bersama teman secara bergantian hingga hafalan masing-masing lancar. Menulis Quran Surah Al-Fil. Setelah membaca surah Al-Fil dan artinya dengan lancar, sekarang mari kita berlatih menulis ayat-ayat dalam surah Al-Fil. Perhatikan dengan seksama huruf-huruf dari Quran Surah Al-Fil. Sekian materi kita kali ini. Mari kita tutup dengan berdoa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.